Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai activity di Android dan bagaimana memaintain atau mengolah state dari suatu activity di aplikasi. Oke, mari kita mulai. Oke, kita akan membahas mengenai Android Activity ya. Nah, ketika kita membuat aplikasi Android, itu sebenarnya seperti membuat puzzle ya, seperti menyusun puzzle, karena aplikasi Android ini terdiri dari berbagai komponen, seperti activity ya, lalu ada service, content provider ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas mengenai Android Activity. Apa itu Android Activity ya? Android Activity itu komponen aplikasi yang dia tugasnya memanage atau menghandle halaman yang digunakan oleh user untuk berinteraksi ya. Dan biasanya satu activity itu akan diwakili oleh satu kelas Java ya. Apa yang activity lakukan ya? Activity ini mewakili atau merepresentasikan aktivitas yang dilakukan oleh user. Nah, biasanya seperti kalau kita login ya, berarti ada activity login. Kalau kita register berarti ada activity register. Dan dia juga menghandle interaksi dari user, misalnya klik, swipe, dan seterusnya. Dan dari activity, dia juga bisa start atau memulai activity yang lain. Sebagai contoh, misal kita di activity login. Ternyata di activity login, kita belum punya username password, sehingga kita harus register. Kita bisa start activity register melalui activity login. Dan yang selanjutnya, activity juga memiliki life cycle, siklus hidup, mulai dari dia di-create sampai dia destroy. Ya. Dan ada satu activity yang dinamakan dengan main activity yang kita tandai sebagai main activity. Kenapa harus ada main activity? Karena ketika aplikasi itu pertama di launch, dia akan mencari activity mana yang ditandai sebagai activity main. Jadi harus ada satu activity yang harus kita tandai dia sebagai activity main. Dan aplikasi bisa jadi memiliki lebih dari satu activity. Oke, navigasi di aplikasi. Ini kaitannya dengan activity. Jadi ketika kita berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain atau dari activity satu ke activity yang lain, maka aplikasi kita akan membentuk suatu stack atau tumpukan. Sebagai contoh di slide ini ya, ketika kita pada activity 1 lalu kita berpindah ke activity 2, maka activity 2 ini akan menumpuk activity 1 di atasnya. Dan seterusnya ketika kita di activity 3 juga begitu ya. Activity 3 akan menumpuk activity 2. Nah, ketika kita ingin kembali ke activity 2, kita tinggal klik tombol back. Sehingga karena sistemnya adalah last in first out, ya, yang terakhir kali masuk itu akan pertama kali keluar. Sehingga activity 3 akan keluar dan dihapus dari memori, dan kita kembali ke activity yang kedua. Nah, ini kalau kita representasikan dalam kegiatan kita di aplikasi secara ini ya, real life-nya seperti apa. Misalnya kita ingin belanja makanan ya, pakai aplikasi, katakanlah aplikasi pemesanan makanan secara online. Kita masuk ke main activity, setelah itu kita lihat-lihat makanannya di food list activity. Setelah itu kita milih dan kita masuk ke chart activity. Di chart activity, kita ternyata masih ingin memilih barang yang lain. Kita back, kita kembali ke food list activity, dan chart activity ini akan dihapus dari memori. Dan seterusnya sama ya, setelah kita milih, kita masuk ke chart activity, dan kalau kita mau bayar, kita masuk ke order activity misalnya. Dan ternyata setelah kita mau bayar, saldo kita kurang ya, kita nggak punya uang misalnya, tinggal kita back kembali ke main activity. Ini semua activity yang tadi ada di tumpukan akan dikeluarkan ya, last in first out, dan dia dihapus dari memori. Oke, siklus hidup activity. Nah, sebagai contoh ya, kita dari activity 1 ke activity 2, lalu kembali ke activity 1, maka activity 2 tadi akan masuk ke state destroy dan dia akan dihapus dari memori. Ada apa saja life cycle atau siklus hidup activity di Android? Yang pertama, ketika aplikasi itu dijalankan, maka Android akan memanggil metode atau callback namanya onCreate. Dan onCreate ini state-nya adalah created. Setelah created, dia akan
diikuti dengan callback namanya onStart, dan nanti state-nya adalah started. Setelah started, dia akan diikuti oleh callback onResume ya. Setelah onResume, maka state-nya adalah resume, dan ini sudah visible, terlihat oleh user, dan user itu bisa berinteraksi dengan aplikasi. Setelah itu ada pause, yang sebelumnya diikuti oleh callback on pause, dan selanjutnya adalah stop, on stop, dan lalu on destroy. Kapan pause ini dan stop ini dipanggil, nanti kita akan praktekkan langsung ya, live code. Dan biasanya memang pause sama stop ini dipanggil ketika kita pindah dari satu activity ke activity yang lain, atau kita membuka multi window, atau kita pindah dari aplikasi satu ke activity yang lain ya. Atau kalau aplikasi itu kita close, maka pasti nanti akan masuk ke pause, stop, lalu destroy. Nah, callback tadi sebenarnya kita bisa me-overriding behavior default-nya ya. Misalnya ketika biasanya di onCreate ya. Di onCreate itu kita overriding dengan melakukan inisialisasi. Misalnya kita menginisialisasi button apa saja yang ada di halaman activity tersebut, dan seterusnya. Dan untuk callback yang lain itu tetap bisa di overriding ya. Nanti kita praktekkan juga untuk melihat kira-kira callback ini kapan dipanggil ya. Kapan onStart dipanggil, onResume dipanggil, dan yang lain. Activity state ya, memaintain activity state. Nah, kenapa kita harus memaintain activity state? Ternyata ya, ketika user itu berinteraksi dengan device-nya, ketika katakanlah dia merotasi device-nya, maka yang terjadi ini Android me-launch ulang aplikasinya. Jadi aplikasi itu kalau oleh developer tidak di-fixkan, misalnya portrait gitu ya, lalu kita landscape device-nya, maka aplikasi itu akan destroy dan launch ulang secara otomatis. Sehingga kalau ada informasi yang atau state yang sebelumnya itu aktif, seperti misalnya ya, kalau user pakai aplikasi kalkulator misalnya, dia memasukkan angka 5 kali 5, hasilnya 25. Nah, setelah dirotasi, hasil 25 tadi hilang kembali ke 0. Nah, ini bisa terjadi ya, ketika hal tersebut tidak ditangani oleh developer. Nah, oleh karena itu, kita harus memaintain state activity ini. Bagaimana caranya? Kita akan meng-overriding callback namanya onSave instance state dan onRestore instance state. Ya. Nah, kapan sih konfigurasi itu bisa berubah ya? Jadi hal-hal tersebut bisa terjadi seperti tadi ya, angka 0, angka 25 yang sudah kita ketikkan, 5 kali 5, 25, bisa kembali ke 0. Itu bisa terjadi ketika kita merotasi device, atau kita masuk ke multi window ya. Dan oleh karena itu, developer harus menangani hal tersebut. Oke, dengan cara apa kita menanganinya ya? Jadi sudah saya sebutkan, kita akan menggunakan onSave instance state dan onRestore instance state, karena callback ini akan dipanggil ya ketika konfigurasi tadi berubah. Misalnya kita melakukan rotasi, maka onSave instance state tadi sebelum activity itu di kill atau di destroy, dia akan dipanggil onSave instance state. Nah, kita harus mengoverriding untuk men-save informasi atau state yang perlu kita simpan ya. Dan nanti kita ambil kembali di metode di callback onRestore instance state. Oke, itu dulu untuk kali ini ya. Untuk selanjutnya kita akan praktek, nanti ada di video selanjutnya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di grup kelas atau bisa komen di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.